warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kembali kegiatan keputrian pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu tidak sendiri lagi, ada pemateri kita. Kali ini Ibu ditemani oleh Ibu Tati Setiawati SAG. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu ya Bu kepada siswi perempuan yang ada di SMA Negeri 1 Walet. Nah, kali ini Ibu akan membawa materi tentang apa ya Bu topiknya? Tentang life skill. Nah, ya. tentang life skill. Nanti mari kita sama-sama dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Tati. Langsung saja mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Ibu Tati untuk menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rida selaku pembina keputrian yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu ya, memberikan materi kepada anak-anakku, siswi ya, SMA Negeri 1 Walet. Di dalam kesempatan kali ini alhamdulillah mungkin sekalian yang diajar oleh Ibu sudah kenal ya, Ibu Tati mengajar sejarah, tetapi barangkali anak-anakku yang belum Ibu ajar ya, khususnya yang program MIPA mungkin belum pernah ketemu langsung di kelas. Perkenalkan, nama Ibu Tati Setiawati, mengajar sejarah peminatan, kemudian alamat Ibu di Jatiseng Kidul. Dalam kesempatan ini Ibu akan membawakan satu topik mengenai life skill ya anak-anakku. Life skill itu apa ya? Life skill itu adalah kecakapan hidup anak-anak ya, dimana kita semua manusia yang berkembang. Kalau kalian lihat, anak-anak lihat di situ ada gambar pohon, itu satu simbol bahwa yang namanya kehidupan itu adalah sesuatu yang terus berkembang, tidak ada yang stuck di satu posisi, tidak ada yang berhenti di satu posisi, tapi selama kita hidup maka disitulah kita harus terus mengembangkan pribadi kita, mengembangkan diri kita supaya kehidupan kita tentu akan bermakna. Nah, mulai dari pengertian dulu ya anak-anak, apa itu life skill ya. Jadi life skill itu menurut definisi dari WHO itu adalah keterampilan hidup ya, dimana dengan keterampilan hidup itu kita dituntut untuk berperilaku yang adaptif, yang positif ya, yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif ya. Artinya dengan kemampuan ini, keterampilan ini diharapkan hidup kita tidak monoton hanya hidup saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna atau berkualitas begitu. Nah, menurut WHO juga ada 10 aspek anak-anak untuk life skill ini. Apa saja? Yang pertama yaitu self awareness atau kesadaran diri, kemudian yang kedua ada empati, kemudian ada yang ketiga ada critical thinking, kemudian yang keempat ada creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, kemudian interpersonal relationship, kemudian mengatasi stres dan mengendalikan emosi. Baik, kita bahas ya satu persatu dari mulai yang self awareness dulu atau kesadaran diri dulu. Ya, anak-anakku, bahwa kita sebagai makhluk, sebagai individu, sebagai manusia itu kadang-kadang belum begitu sepenuhnya tugas kita, peran kita, bahwa sebagai manusia itu tujuannya apa ya, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian apa keinginan kita, Bu Rida ya. Kadang-kadang ketika ditanya saja mungkin cita-cita apa gitu ya, ketika sudah SMA pun kadang-kadang masih bingung ya Bu Rida ya, cita-citanya apa ya saya tuh. Nah, itu berarti kan self awareness kita belum mungkin muncul, belum optimal mungkin ya. Kalau potensi sudah ada mungkin, tetapi kita belum menggali ya Bu Rida ya gitu. Nah, bagaimana untuk menggali self awareness atau kesadaran diri di dalam
diri kita, yaitu yang pertama adalah dengan cara kita selaku umat yang beragama, itu muslim ataupun yang non muslim, mungkin ada sisi yang non muslim, itu kita dituntun untuk melakukan ibadah ya. Ketika di dalam ibadah itulah kita fokus kepada sang pencipta kita, maka kita akan tahu tujuan hidup kita. Oh, kalau Islam ini bahwa tidaklah, kata Allah, itu aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, begitu ya. Jadi memang tujuan kita di dunia, hidup di dunia ini mengemban satu amanah ya, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah fil ard, Burida, begitu, bahwa peran kita di dunia ini adalah sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lain ya, dengan kelebihannya. Berarti memang kita harus bisa mengoptimalkan peran kita sebagai khalifah tadi, begitu. Kemudian melalui memfokuskan atau memusatkan perhatian kita, berkontemplasi mungkin ya Bu Rida. Kadang-kadang ketika kita berada di dalam suasana yang hening, yang sunyi, mungkin kita banyak berpikir, oh iya ya, ternyata saya itu sampai usia sebegini itu mungkin ya kesuksesan ataupun mungkin tujuan hidup saya, cita-cita hidup saya mungkin belum sepenuhnya tercapai. Itu jadi akan lebih mudah lagi mengenal diri kita ketika kita berada dalam suasana yang hening, begitu Bu Rida. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika kita mungkin berdiskusi dengan teman, dengan sahabat Bu Rida, itu di situ kita, kalau kita menjadi pendengar itu beda dengan kita menjadi pembicara. Mungkin ketika menjadi pembicara kan kesadaran kita untuk mencerna apa-apa kalimat itu kan cenderung tidak ada ya. Mungkin kita hanya istilah refleks saja mungkin, tetapi ketika kita banyak mendengarkan orang lain, maka disitulah kita bisa belajar bagaimana memahami tujuan hidup, bagaimana kita sebagai manusia ini bisa bertoleransi kepada orang lain, mendengarkan orang lain, begitu. Nah, kemudian memposisikan diri menjadi orang lain, atau ini sudah empati ya Aris ya. Empati. Masih tadi masih yang iya, ini berarti harus ada dipotong ya. Masih yang self awareness. Ya. Kemudian cara yang lain untuk self awareness ini adalah muhasabah atau mengevaluasi diri sendiri. Itu biasanya ketika kita akan tidur, kita melakukan evaluasi diri, apa saja yang tadi dilakukan ketika siang hari, kebaikankah atau mungkin keburukankah, mungkin harus dikoreksi. Betul, ketika mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus kita koreksi, maka ya secepatnya kita koreksi, memohon ampun, besoknya mungkin kita tidak melakukan kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian bisa juga dengan menulis jurnal pribadi. Nah, ketika anak-anakku yang remaja ini mungkin rata-rata punya juga mungkin jurnal, tapi isinya mungkin tentang seperti catatan harian. Nah, catatan harian mungkin seperti itu ya. Buku diari. Nah, iya, buku diarinya itu diisi dengan sekali-kali ya tadi merenung, muhasabah diri, tujuan hidup saya seperti apa, kemudian goal setting saya seperti apa, sehingga nanti ketika kita buka kembali jurnal itu akan terlihat Bu Rida perkembangan kita dari tahap ke tahap lain. Oh, ternyata saya waktu tahun 2000 tulisan saya masih seperti ini kok, masih kayak kekanak-kanakan gitu. Nah, setelah mungkin 2010 tahun kemudian, oh ternyata tulisan saya sudah sedikit lebih dewasa, atau saya sudah mengerti arah tujuan hidup saya. Jadi dari jurnal itulah kita bisa melihat dari masa ke masa perkembangan kita, pemikiran kita. Kemudian juga mendengar pendapat orang lain tentang kita juga itu penting Bu Rida. Jadi jangan menutup telinga ya, menutup mata kalau ada orang yang berpendapat tentang kita. Memberi kritik ya. Betul, memberi kritik ya yang harus membangun. Terbuka dengan harus kritik. terbuka, betul. Ya, nah kemudian yang kedua yaitu empati ya. Ya,
Empati itu apa sih? Nah, empati ini adalah mungkin anak-anakku sering mendengar ya, empati, simpati ya, ada perbedaan sebetulnya antara empati dan simpati. Nah, yang Ibu bahas di sini adalah empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri di posisi orang lain, Bu Rida ya. Melihat dari sudut pandang orang tersebut dan juga membayangkan diri kita seandainya berada pada posisi orang tersebut. Nah, dengan memposisikan diri kita pada orang lain, pada orang istilahnya yang kita lihat mungkin dia kekurangan, dia mungkin lebih dari kita penderitaannya, mungkin kita akan berusaha untuk dengan cara yang berempati tadi mungkin kita akan tergerak hati akhirnya untuk melakukan sesuatu ya Bu Rida dengan empati tadi. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan empati ya? Sebetulnya kan karakter-karakter yang kita bangun itu tidak taken for granted, artinya itu tidak begitu saja kita dapat, tetapi itu harus kita perjuangkan. Ada prosesnya. Betul. Ya. Bagaimana kita membangun kesadaran empati kita, bagaimana kita membangun kesadaran tadi self awareness kita, tidak lahir begitu saja. Jadi semuanya harus diperjuangkan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu satu, berkumpul dengan orang-orang yang berbeda, mungkin berbeda suku, berbeda agama, kemudian berbeda mungkin latar belakang sosial dan lain-lain, sehingga dengan adanya perbedaan inilah kita berusaha belajar menghargai perbedaan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik, seperti tadi juga self awareness. Jadi menjadi pendengar itu ternyata banyak sekali manfaatnya Bu Rida. Betul. Iya. Kadang-kadang kita kan merasa bahwa saya kok lebih sering mendengar ya daripada berbicara, padahal itu proses mendengar itu luar biasa. Ketika kita bisa mendengar sepenuh hati orang lain bicara, itu mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ya Bu Rida. Nah, kemudian memposisikan diri menjadi orang lain gitu ya. Seperti yang tadi Ibu katakan, ketika kita melihat mungkin orang yang kesulitan, orang yang kekurangan, kita seandainya ada di posisi tersebut, saya seperti apa, mungkin akhirnya tergerak untuk tadi mulai perubahan sosial. Perubahan sosial tuh diantaranya ya mungkin kita belajar ketika ada musibah di sekitar kita, seperti apa yang baru-baru ini ya, kita ada SD yang kebakaran, SD Walad 1 gitu ya, mungkin itu belajar untuk berempati ya dengan perubahan sosial tadi, mungkin menggalang dana dengan teman-teman, mungkin tidak seberapa, bukan masalahnya bukan berapanya, tetapi tadi masalahnya adalah masalah bagaimana hati kita tergerak untuk peduli pada sesama itu ya, gitu. Silakan untuk berikutnya, yaitu adalah critical thinking, berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini satu yang mungkin yang mahal, yang ya di studi di akademik pun kadang-kadang kita mungkin jarang ya Bu Rida ya, begitu jarang ya. Ini masih merupakan sesuatu yang mahal bagi kita begitu. Tetapi Ibu rasa kalau kita membiasakan berpikir kritis atau critical thinking ini akan menghasilkan suatu perubahan yang luar biasa ya. Apa itu critical thinking? Nah, berpikir kritis itu adalah berpikir dengan logis ya, masuk akal, penuh dengan alasan untuk setiap hal pendapat yang dikemukakan. Selama ini kan kadang-kadang kita berpendapat saja, berbuat saja tanpa adanya pemikiran yang mendalam, tanpa adanya mempertanyakan sebabnya, latar belakangnya, atau kadang-kadang kita terima mentah-mentah begitu Bu Rida ya, gitu. Seperti berita juga kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ada berita A, ada berita B, kita terima dengan bulat, dengan mentah-mentah ibaratnya, sehingga kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dengan critical thinking ini kita dituntut bagaimana kita supaya kritis di dalam melihat ya satu fakta begitu ya, atau informasi, betul ya. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis diantaranya yaitu jangan menelan informasi mentah-mentah, apalagi sekarang kan banyak hoax ya Bu Rida, semakin maju informasi ya Bu. Betul, semakin maju informasi semakin banyak hoax ternyata. Nah, itu kalau kita tidak berpikir kritis akan kita akan bahaya ya, akan timbul perselisihan. Iya, betul. Betul. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan yang mendasar ya, mengapa ya,
bagaimana, apa hubungannya dan lain seterusnya. Mungkin ini bisa jadi bekal anak-anak untuk di kelas pembelajaran. Dengan adanya berpikir kritis ini, tidak hanya menelan informasi atau mendengarkan materi dari Bapak Ibu guru, akan tetapi mulai membiasakan berdiskusi dengan teman ya, tentang satu topik yang menarik mungkin begitu ya. Nah, kemudian bisa diterapkan ya Bu di bisa kelas, diterapkan di kelas betul ya. Bagaimana caranya juga yang lain supaya berpikir kritis kita itu tumbuh atau berkembang? Perbanyak baca buku Bu Rida, literasinya harus ditingkatkan betul ya, ditingkatkan. Katanya menurut penelitian orang Indonesia itu tingkat literasinya masih sangat rendah, kurang. betul sangat rendah, jadi hanya 0,001 saja, berarti 1 dari 1000 orang yang memang baca buku itu literasinya memang betul-betul bagus, serius gitu ya. Kemudian adakan diskusi kecil-kecilan dengan teman tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu ya, bahwa jangan merasa wah sok serius, sok pinter gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada komentar begitu. Dengan diskusi itu mengasah critical thinking kita, berpikir kita. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita tidak pernah ajukan, tiba-tiba itu diajukan oleh teman. Oh iya, ternyata ya bisa juga seperti ini, bisa juga seperti itu. Karena pemikiran orang itu kan beda-beda. Betul. Pasti akan ada pertanyaan yang berbeda-beda juga. Betul Bu Rida. Iya, betul. Ya. Selanjutnya ada creative thinking. Kalau tadi critical thinking, sekarang creative thinking. Creative thinking itu artinya berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk berpikir secara luas dan bahkan di luar kebiasaan atau out of the box ya. Jadi diperlukan ini Bu Rida di dalam kompetisi ya abad 21 sekarang ini kan luar biasa, di mana mungkin pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sementara jumlah penduduk yang sangat melimpah ya Bu Rida. Ya, kita dituntut untuk bagaimana bisa berkompetisi di dalam bersaing di dalam mendapatkan pekerjaan ya. Salah satunya adalah kita harus kreatif. Kalau tidak ada pemikiran yang kreatif ya kita akan ketinggalan, betul. Iya. Bagaimana cara membangun creative thinking? Yang pertama yaitu menggabungkan sejumlah perspektif dari berbagai bidang atau disiplin yang berbeda ya. Contohnya kalau sekarang kita lihat ada media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lain, itu kan hasil kreativitas dari menggabungkan berbagai perspektif. Mungkin orang melihat bahwa majunya teknologi bisa digabungkan dengan kebutuhan seseorang akan komunikasi yang jauh, itu bisa dijembatani dengan teknologi, maka lahirlah media sosial mungkin gitu ya Bu Rida. Sehingga tadi perlu sekali kita untuk bereksperimen, mungkin ya kecil-kecilan lah, kalau belum bisa yang besar, kecil-kecilan mungkin di rumah kita bisa berkreasi begitu ya Bu Rida. Mungkin kalau di rumahnya banyak barang-barang bekas bisa. Mungkin ya Bu Rida ada kain perca, ada botol-botol aqua, dibuat apa, itu mengasah untuk creative thinking kita, berpikir kreatif. Nah kemudian selalu bertanya tentang banyak hal, jadi jangan merasa malu untuk banyak bertanya begitu ya, tentang apapun kepada siapapun, karena kita tidak tahu seseorang itu kapasitasnya seperti apa. Kadang-kadang mungkin orang yang kita anggap dari segi akademis dia mungkin di bawah kita, mungkin di bidang lain ternyata dia lebih tinggi, lebih mampu daripada kita. Jadi lebih banyak bertanya kepada siapapun ya. Kemudian melakukan observasi, melakukan istilahnya pengamatan terhadap lingkungan Bu Rida. Mungkin di lingkungan kita ini ternyata banyak juga ya sampah organik yang tidak terpakai, jerami kah, atau mungkin serbuk gergaji kah. Dari situlah mungkin dengan observasi tersebut, oh ini bisa dijadikan ini kayaknya, oh ini. Jadi timbul eksperimen betul, timbul eksperimen, timbul karya dari situ begitu. Nah kemudian melakukan eksperimen. Cara untuk melatih creative thinking yaitu diantaranya yaitu membekali diri dengan pengetahuan yang luas. Tadi terkait juga banyak baca buku, banyak ngobrol dengan orang, banyak diskusi betul dengan orang, begitu ya, dengan orang lain. Kemudian menulis sesuatu setiap hari. Jadi dengan jurnal ya betul, dengan jurnal bisa ya begitu. Kadang menulis itu membuat
membuat kita jadi lancar, apa namanya istilahnya, pemikiran kita juga jadi mengalir. Ibaratnya kalau pisau itu diasah semakin tajam. Nah, begitupun dengan pemikiran kita. Kalau pikiran kita jarang diasah dengan membaca, menulis, itu ya kadang-kadang ketika ditanya pendapat mengenai satu masalah, kadang-kadang kita tidak bisa menjawab karena mungkin tadi kurang terasa tadi ya Bu Rida gitu. Kemudian meluangkan waktu untuk refreshing, ini juga bisa penting membuat penting, betul ya, jalan-jalan kemana, ke sawah mungkin yang hijau-hijau di situ, mungkin melihat pemandangan alam sekitar, nggak usah jauh-jauh ya betul, Bu. Bisa timbul kreativitas kita ya, membuat lagu, membuat puisi mungkin bagi sastrawan, bagi musisi, bagi kalian juga mungkin anak-anakku ya, membuat lagu sendiri, mengaransemen sendiri, membuat puisi, betul, bisa dikirimkan ke apa namanya, sangat bermanfaat betul ya, Bu. Betul, dikirim ke media massa, ke koran ya, majalah dan lain-lain. Kemudian decision making atau mengambil keputusan ya. Nah, di sini kita dihadapkan pada satu situasi di mana manusia itu tidak selamanya mulus hidupnya, pasti menemukan kendala, pasti menemukan masalah ya. Nah, menemukan masalah atau menemukan kendala itu perlu kita mempunyai skill di dalam problem solving ya. Problem solvingnya mungkin nanti terbalik malah decision, harusnya problem solving dulu. Jadi gitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi harus kita memiliki trik atau skill untuk bagaimana kita menyelesaikan satu masalah tanpa menimbulkan masalah, seperti Pegadaian Bu Rida kan slogannya mengatasi masalah. Iya, mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Jadi tidak ada ekses negatif. Nah, setelah kita menganalisis masalah kita apa, kemudian mengumpulkan data melalui proses tadi problem solving, maka kita harus bisa memutuskan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu dengan bijak, dengan penuh perhitungan, jangan serampangan, karena tadi ketika kita memutuskan sesuatu dengan serampangan, mungkin akan ada ekses negatif yang di kemudian hari justru itu akan merugikan kita. Nah, bagaimana proses decision making itu kita harus mendefinisikan dulu terlebih dahulu masalah yang akan dicari keputusannya ya. Jadi apa sih permasalahannya begitu ya, apakah ada akademis kah, apakah masalah keluarga kah, apakah masalah hubungan sosial kah mungkin dengan teman gitu dan lain-lain. Kemudian kumpulkan apa saja hasil keputusan yang paling memungkinkan. Jadi dari sesudah kita mengetahui persoalannya apa, kemudian kita cari solusinya mungkin banyak solusi, tapi dipilih kira-kira yang paling tepat, betul Bu Rida, yang paling baik dan paling tepat untuk kita ambil ya. Kemudian cari juga pro dan kontranya dari hasil setiap keputusan. Ketika kita memutuskan A, maka kira-kira ada tidak negatifnya ya, ada tiga positifnya begitu ya. Nah, ketika ditimbang-timbang ini positifnya ini positifnya itu, diambil yang positifnya paling banyak dan negatifnya paling sedikit, pro-nya yang paling banyak, kontranya yang paling sedikit, tentu itu. Nah, kemudian tadi kalau ketika kita mengambil keputusan itu lihat dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut begitu ya, mana yang paling sedikit dampak negatifnya itu yang kita ambil. Nah, cara untuk meningkatkan kemampuan decision making, yang pertama tinggalkan ego dan emosi, gunakan logika. Seperti kembali lagi ke tadi, ya kadang-kadang ego, emosi mungkin ada lah, tetapi lagi itu untuk usia remaja, betul Bu Rida, itu mungkin ya rada dominan, masih labil, betul. Akan tetapi tadi ya belajar, namanya proses ya Bu Rida ya, betul. Itu belajar untuk tadi menggunakan logika. Nah, kemudian yang kedua, jangan menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Jadi kalau harus diputuskan sekarang ya putuskan sekarang, jangan besok aja, saya takut ya besok saja. Nah, itu dengan menunda keputusan itu menambah masalah lagi, betul. Kemudian selalu penasaran dan kritis ya. Jadi tetap critical thinking juga digunakan di dalam hal ini untuk decision making ini. Ya. Nah, ini tadi mungkin sudah sudah Ibu jelaskan mengenai problem solving ya. Bagaimana satu masalah itu datang kepada kita dan kita berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusinya ya, begitu, karena
meskipun anak-anak masih sekolah, mungkin belum berumah tangga, belum bekerja, juga tetap ada permasalahan, mungkin permasalahan nilai akademis ya. Aduh, nilai PHB-nya kok di bawah KKM semua nih. Itu kan masalah ya Bu Rida ya, dan harus dicari solusinya seperti apa. Betul, mengumpulkan data dan lain-lain. Nah, kemudian effective communication, komunikasi yang efektif. Jadi di dalam kita bersosialisasi Bu Rida, maka menggunakan komunikasi yang efektif ini sangat diperlukan supaya apa yang kita mungkin ingin untuk sampaikan kepada teman kita, kepada rekan kita, ataupun kepada orang lain, ini bisa diterima dengan baik. Kan kadang-kadang mungkin pemilihan atau diksi kalimat, diksi kata tidak tepat, mungkin ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dari kesalahpahaman mungkin bisa jadi perselisihan dan lain-lain. Serius ya, Bu? Betul. Komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi, pertukaran informasi, ide, ya, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan ya dengan penerima pesan. Nah, ciri komunikasi efektif itu yang pertama, Bu Rida lebih dalam hal ini mungkin lebih tahu dari saya ya. Maafkan Bu Rida kalau ada tambahan, mangga ditambahkan. Yang pertama yaitu terjadi penerimaan yang cermat oleh komunikan pada pesan ya, sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ingin menilai apakah komunikasi yang saya bangun ini berhasil atau tidak, tadi lihat dari bagaimana pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan cermat, dengan betul, dengan tepat begitu. Kalau sudah tepat berarti ya komunikasi kita relatif sudah berhasil. Kemudian yang kedua, membangun rasa senang di antara para komunikan, mungkin dengan cara melakukan istilahnya ya, ngobrol yang lebih intim. Mungkin lebih intim tuh dalam pengertian mungkin bisa akrab, mungkin bisa bertanya tentang hobi, tentang kesukaan, itu kan mungkin akan lebih dekat lagi, akan lebih akrab dengan adanya keakraban seperti itu. Siapa tahu ada persamaan. Nah, begitu. Misalnya menanyakan tentang film favorit gitu. Kalau sudah ada kesamaan kan akan dibahas lebih dalam lagi. Betul. Jadi lebih akrab. Betul, lebih akrab. Dengan lebih akrab insya Allah akan lebih nyampe komunikasinya ya Bu Rida, begitu. Kemudian membangun hubungan sosial yang baik ya, tentu tadi dengan bagaimana kita menjaga sikap, tentu menjaga etika, mungkin Bu Rida ya, bertenggang rasa, berempati, itu diantaranya. Kemudian mampu mempengaruhi sikap. Jadi ketika kita bertanya tentang komunikasi kita berhasil atau tidak, mampukah pesan saya itu merubah sikap dia. Mungkin ketika contohnya ibu sebagai guru ini menyampaikan pesan ke kalian, anak-anak belajar yang rajin, selesaikan tugas-tugas. Nah, ketika anak-anak menyelesaikan tugas ya insya Allah itu komunikasinya, pesannya sudah tersampaikan. Tetapi ketika anak-anak mungkin tidak melaksanakan tugas, mungkin harus dievaluasi komunikasinya, letaknya salahnya di mana gitu mungkin. Kemudian mampu menimbulkan tindakan seperti tadi juga. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pihak lain, apakah komunikasi kita berhasil, itu mampukah merubah, menimbulkan satu tindakan nyata begitu dari komunikasi kita ya. Nah, kemudian berikutnya adalah interpersonal relationship ya, atau hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi ya. Sebagai makhluk sosial Bu Rida, tentu kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik begitu. Nah, ini ada faktor-faktornya, diantaranya bagaimana sih faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Itu yang pertama, komunikasi yang efektif, mungkin tadi sudah di pembahasan sebelumnya bagaimana. Kemudian yang kedua mungkin melalui ekspresi wajah Bu Rida. Jadi ketika kita harus mungkin bicara apa, Bu, ekspresi wajah mungkin harus tepat ya Bu Rida. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang gembira, mungkin wajah kita harus sumringah betul. Ketika kita ketemu teman mungkin senyum, kalau kita ketemu teman wajah kita cemberut, itu bisa diartikan lain mungkin. Wah, kok cemberut aja, apakah saya jadi ada bertanya-tanya ya Bu teman ya. Betul. Jadi mungkin ya kalau bisa sih
banyak senyum ya Bu Rida gitu, tetapi ya tadi sesuai dengan kondisi juga, kalau terlalu banyak senyum nanti dikira Dikhawatirkan. nah itu dikhawatirkan ya, jadi harus tepat begitu. Kemudian bagaimana kita bisa membangun kepribadian ya, kepribadian tentu yang sesuai dengan etika ketimuran kita begitu ya. Ketika kita mungkin main ke rumah teman, bagaimana diperhatikan, bagaimana cara kita mungkin duduk, bagi anak-anak perempuan etika ketimuran kita mungkin masih apa ya, masih risih kalau melihat anak perempuan mungkin duduk nongkrong gitu ya. Jadi memang yang seperti itu meskipun zaman sudah modern juga tidak bisa, jangan sampai dihilangkan. jangan sampai dihilangkan Bu Rida. Contoh hal kecil, kalau kita ketemu orang yang lebih tua, betul. Nah anak zaman sekarang kayaknya udah jarang yang minimal menyapa begitu ya. Betul. Kalau ditambah dengan salaman mungkin lebih baik ya, Bu. Betul ya, 5S ya Bu Rida ya. Senyum. Sapa, salam, senyum, apalagi 3S atau 5S ya Bu? Sapa, salam, senyum, sopan, santun ya. Ya betul ya. Jadi itu anak-anak, jadi meskipun zaman sudah modern, yang namanya sopan santun, etika ketimuran itu tetap harus digunakan. Bagaimana cara bicara dengan orang yang lebih tua. Ibu mungkin kalau yang diajar di kelas kadang-kadang suka bilang ini, ketika ibu manggil kepada siswanya kurang mendengar, suka bilang hah gitu. Nah kata ibu itu kurang sopan, kurang etis. Kalau dengan orang tua, maaf ibu saya kurang mendengar gitu ya, ibaratnya jangan pakai hah begitu. Jadi memang kelihatannya kelihatannya sepele, tetapi itu mempengaruhi kepada hubungan antar pribadi ini Bu Rida. Apalagi ketika misalkan anak-anakku sudah lulus, satu saat ada wawancara kerja, itu etika yang seperti itu sangat diperhatikan, betul. Nah kemudian juga stereotyping ya Bu Rida, atau penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial orang tersebut berada ya. Contohnya kalau kita orang Sunda, itu stereotipnya biasanya orang Sunda itu, ini stereotip ya Bu Rida, tidak mesti orang Sunda semuanya begitu, tetapi ada semacam generalisasi gitu dari kasus-kasus, mungkin 1-2 kemudian digeneralisasi. Orang Sunda tuh wanitanya cantik-cantik tapi matre, katanya itu stereotip Bu Rida, yang mungkin ya hanya segelintir tapi digeneralisasi. Oh katanya kalau orang Batak tuh kasar-kasar, padahal nggak semua orang Batak kasar kan gitu. Jadi itu mungkin dilihat dari logat bicaranya. Betul iya. Jadi ada stereotip yang mungkin kita harus paham Bu Rida. Tapi dari stereotip itu jadi melekat betul. Dan kadang-kadang bisa merugikan kalau stereotipnya jelek ya Bu Rida ya begitu. Kalau orang Jawa katanya ulat gitu ya, ada ya pernah mendengar seperti itu. Itu diuntungkan, salah satu yang diuntungkan karena stereotip. Sisi positif. Beda dengan betul. Tadi orang Sunda. Orang Sunda betul. Kemudian kesamaan karakter personal. Jadi relationship itu akan terbangun dengan dengan baik ketika mungkin antar kita dengan orang yang kita diajak bicara, mungkin itu ada kesamaan tadi seperti Bu Rida katakan, hobinya apa, mungkin ada kesamaan hobi, hobinya nonton filmnya apa itu dan sebagainya. Ternyata mungkin dari situ bisa membangun satu hubungan relationship yang lebih bagus. Sekarang banyak Bu Rida ketika orang mungkin ingin mendapatkan pekerjaan, mungkin mengajak makan, mungkin ya dengan ngobrol, menanyakan hobinya, kesukaannya, akhirnya setelah simpati, setelah jatuh hati, itu mempengaruhi keputusan, pertimbangan betul Bu Rida. Jadi itu relationship itu satu hal yang harus diperhatikan ya. Kemudian anak-anak ini mengatasi stres ya, semua kita itu pasti mengalami yang namanya stres. Stres itu apa sih? Stres itu reaksi tubuh yang muncul pada saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan begitu. Pemicu stres khususnya pada remaja. Kenapa Ibu fokuskan pada remaja? Karena ini kan remaja-remaja ya audiennya gitu ya. Itu
kehidupan sosial, mungkin dengan teman, ada clash atau ada persoalan dengan teman, teman satu kelas ataupun mungkin satu sekolah gitu ya. Kemudian hubungan keluarga, mungkin keluarga bercerai atau ibu meninggal, bapak meninggal, biasanya itu menimbulkan satu kondisi ya, ada anak yang mungkin sedihnya sampai berlarut-larut Burida, sampai itu berimbas pada aspek akademis, tugas-tugas tidak dikerjakan, nilai juga akhirnya jadi lebih keteteran. pendiam ya? Betul, lebih pendiam dan karena senang menyendiri, itu. betul. Nah itu harus dikelola si stres ini. Bagaimana caranya kita mengelola stres supaya tidak berkepanjangan, tidak merugikan diri sendiri, begitu ya. Percintaan mungkin kalau anak muda ya Bu, ya galau ya, pertemanan, persoalan akademis di sekolah gitu ya. Bagaimana cara-cara mengatasi stres? Yang pertama, memiliki keterampilan manajemen waktu, harus bisa mengatur waktu ya, khususnya tadi yang akademis. Mungkin ketika anak-anak punya persoalan atau stres karena tuntutan tugasnya banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang dekat gitu, yang sebentar, mungkin itu karena memang di masa lalu manajemen waktu kurang. Jadi setiap ada tugas itu harusnya kan selalu secepatnya dilaksanakan. Sering menggunakan SKS, sistem kebut semalam. Betul ya. Padahal itu yang dirugikan adalah diri sendiri ya Burida dengan SKS itu. Akhirnya lelah, akhirnya stres. Kalau udah stres, aduh bahaya. Iya. Kemudian memiliki keterampilan berpikir positif ya. Artinya ketika ada satu persoalan yang datang, kita tidak bisa menyikapinya dengan positif, akan timbul stres. Misalkan kita ditinggal orang tua, mungkin anak-anak ada yang ditinggal ayah atau ibu. Ketika itu berpikirnya tidak positif, aduh saya kehilangan orang yang mencintai saya, di mana lagi saya tempat, tidak ada yang menyayangi. Tetapi ya kalau kitanya berpikir positif, ya itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Mungkin Allah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah itu, jadi dengan berpikir positif seperti itu, insya Allah stres itu akan berkurang lah, minimal, kalaupun tidak hilang sama sekali, tapi akan berkurang. Jadi positive thinking atau berpikir positif itu merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian menguasai teknik-teknik relaksasi Burida. Ya kalau relaksasi ala-ala anak muda apa ya, mungkin lebih ke olahraga mungkin ya Burida ya. Iya, kalau orang-orang yang suka ngikuti yoga, mungkin yoga betul ya, bisa untuk relaksasi diri ya, betul iya. Atau mungkin teriak di kolam di bak mandi, teriak di pantai, mungkin itu bisa ya, salah satu relaksasi begitu. Atau mungkin muncak, bagi anak-anak yang suka muncak begitu ya, menikmati alam gunung, itu bisa menurunkan tingkat stres. Kemudian olahraga ya, aktivitas fisik yang teratur, tidur cukup, beribadah, kemudian pola hidup sehat. Betul iya. Nah kemudian bagaimana ini cara pengendalian emosi ya. Emosi itu adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, ataupun reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jadi emosi ini sebetulnya bukan berarti marah, tetapi dalam hal ini emosi itu berarti tadi perasaan yang intens. Perasaan yang intens yang ditujukan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Bisa negatif, bisa positif Burida. Jadi emosi ini ada sisi positif. Betul. Bisa anugerah, bisa jadi musibah. Bagaimana kita menempatkan emosi. Orang kalau tidak punya emosi bukan orang, robot mungkin ya. Ya, orang itu punya emosi. Ketika dia ditinggal ayahnya, dia nangis, itu emosi. Itu mungkin salah satu berkah dari Allah supaya kita tidak stres itu dengan cara menangis, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan kesedihan dengan cara menangis. Itu tidak apa-apa gitu. Tetapi ada dampak-dampak negatif ketika kita tidak mengontrol betul, mengontrol emosi ini ya. Nah, emosi positif contohnya ketika kita gembira, syukur, cinta, harapan, romansa, itu positif Burida. Tetapi tadi jangan lupa bahwa gembira, cinta, harapan, romansa juga bisa menjadi negatif ketika kita menyikapi dengan berlebihan. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Jadi yang pas, yang sedang-sedang saja, yang sesuai betul. Nah, emosi negatif, marah, kecewa, jengkel, cemas, sedih, merasa bersalah begitu ya.
Ini juga sebetulnya ketika orang dihina harga dirinya, diinjak harga dirinya, marah itu sesuatu yang alamiah. Wajar ya seseorang marah ketika diejek, dibully mungkin. Tetapi marah ini tadi harus dimanage dengan cara mengendalikan emosi. Bagaimana supaya emosi itu tidak jadi destruktif, tidak jadi merugikan, tidak akhirnya anarkis. Mungkin emosi, wah saya berantem dengan kawan gara-gara saya dibully gitu ya, itu destruktif namanya. Jadi harus bisa bagaimana kita mengendalikan emosi negatif kita supaya tidak merugikan ya. Betul. Nah, cara mengendalikan emosi negatif yaitu diantaranya kalau sedang marah Bu Rida, tarik nafas sedalam-dalam begitu ya. Kesal juga ya Bu, kita suka tarik nafas. Betul, tarik nafas, keluarkan mungkin beberapa saat. Kemudian menenangkan diri selama beberapa saat tanpa bicara apapun. Jadi ketika marah jangan kita bicara, karena katanya kalau kita bicara yang keluar adalah tadi bom yang bisa membahayakan begitu. Jadi lebih baik diam dulu, menahan diri untuk diam. Dipikirkan apa yang akan kita bicarakan, kalau kita bicara seperti ini dampaknya apa. Jadi tetap harus logis juga ketika marah, akal harus bekerja juga, jangan sampai kita dipenuhi oleh emosi sesaat. Kalau di dalam Islam itu kalau lagi marah katanya sedang berdiri duduk. Ketika kita posisinya duduk sedang berdiri, ya duduk masih mana, berbaring gitu. Bisa juga dengan cara wudu, ambil wudu, sholat, istighfar, itu bisa meredakan kemarahan. Kemudian bisa juga mungkin bercerita kepada orang yang terpercaya, jangan ke sembarang orang, ke orang yang terpercaya yang mungkin bisa memberikan kita masukan, memberikan kita solusi mungkin gitu. Kemudian belajar memaafkan. Kalau ada yang menyakiti tadi, ya sudahlah, maafkan dia, mengikhlaskan. Sebab kalau tidak, tadi yang rugi diri kita sendiri. Menyimpan dendam, menyimpan amarah kepada orang, yang rugi kita sendiri. Berpikir positif ya, positive thinking juga seperti tadi, bahwa mungkin di balik sesuatu hal itu pasti ada hikmah tersembunyi kalau kita mau menyikapinya ya. Kemudian bisa menuliskan perasaan-perasaan negatif di buku, jurnal ya seperti tadi mungkin jurnal. Betul ya, membuat puisi ketika galau, membuat cerpen mungkin itu salah satu ungkapan penyaluran dari emosi negatif, salah satunya emosi negatif untuk menjadi sesuatu karya. Betul ya, itu saja mungkin Ibu Rida, mungkin penyampaian materi mengenai life skill untuk anak-anak ya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk kita semua, untuk ibu ya, karena ibu pun masih berproses selama kita hidup itu ya, proses untuk memperbaiki diri itu terus dilakukan begitu. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan jadi bisa disimpulkan bahwa life skill itu sangat diperlukan ya Bu, sangat diperlukan untuk diri kita. Jadi kita pun harus mengasah life skill yang ada di dalam diri kita, dan ini sangat dibutuhkan nantinya ya, apalagi ketika kita sudah keluar dari masa-masa sekolah ya Bu, untuk mencari pekerjaan seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu Tati tadi sudah menjelaskan cukup jelas sekali tentang life skill. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mendengarkan siaran YouTube hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.